Hai semuanya. Hari ini, aku mau cerita tentang kisah inspiratif dari sejarah Islam. Ini kisah Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling hebat dan khalifah kedua, Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab dulunya bukan seorang Muslim. Malahan, sebelum masuk Islam, beliau salah satu orang yang paling menentang agama Islam. Dikenal karena kepribadiannya yang kuat dan tegas, Umar adalah tokoh penting di antara kaum Quraisy. Dan dia tidak ragu untuk menindas umat Islam. Suatu hari, karena marah, dia memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW untuk mengakhiri apa yang dia anggap sebagai kekacauan di Mekah. Tapi dalam perjalanannya, dia bertemu seseorang yang memberitahu bahwa adik Umar sendiri, Fatimah, telah masuk Islam. Dengan marah, Umar langsung menuju ke rumah Fatimah. Ketika sampai, dia mendapati Fatimah dan suaminya sedang membaca ayat-ayat dari surat Taha. Marah besar, Umar memukul adiknya hingga berdarah. Tapi Fatimah tetap teguh pada imannya, dan di saat genting itu, dia berkata, "Wahai Umar, kau boleh membunuhku, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Islam." Keteguhan iman ini sangat menyentuh Umar. Dia meminta untuk membaca ayat-ayat tersebut, dan saat membaca hatinya luluh. Kata-kata itu sangat menyentuhnya, dan dia memutuskan untuk mengunjungi Nabi. Umar kemudian menyatakan keimanannya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Ini adalah titik balik bagi umat Muslim. Sekarang, mari kita bicara tentang kepemimpinan Umar sebagai khalifah kedua. Setelah Abu Bakar, Umar mengambil alih kepemimpinan, dan masa kekhalifahannya selama 10 tahun sangat transformatif. Pemerintahannya ditandai dengan keadilan, perluasan wilayah, dan reformasi. Umar dikenal karena keadilannya. Dia akan berjalan di jalanan pada malam hari, memastikan rakyatnya aman dan sejahtera. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebar ke Persia, Mesir, dan Syam. Dia membangun sistem peradilan, kepolisian, dan keuangan, meletakkan dasar bagi pemerintahan yang terstruktur. Dan, dia menghapus pajak yang membebani rakyat miskin, selalu memperhatikan rakyat jelata. Suatu malam, Umar sedang berkeliling dan mendengar tangisan anak-anak yang kelaparan. Dia menemukan seorang ibu sedang merebus batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan, berpura-pura sedang memasak agar mereka tertidur. Umar terharu hingga menangis. Dia bergegas ke lumbung negara, menggendong sendiri sekarung gandum, dan secara pribadi mengantarkannya kepada keluarga tersebut. Dia memasak untuk mereka, dan tinggal sampai anak-anak tersenyum dengan perut kenyang. Kehidupan Umar berakhir tragis ketika dia ditikam saat memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih memikirkan masa depan umat Islam, memastikan peralihan kepemimpinan yang lancar kepada Utsman bin Affan.